ini? Baik. Oke, sehat-sehat juga ya. Sehat. Iya, hari ini saya mau minta waktunya sebentar nih. Karena kan seperti yang saya katakan kemarin, nanti saya akan mengadakan observasi ketika ibu mengajar di kelas. Tapi sebelumnya nanti saat ini kita akan mengadakan pra-observasi dulu ya Bu ya. Jadi nanti apa-apa yang akan supaya lebih runtut begitu ketika kita mengadakan observasi di kelas nanti. Ya, begini. Nanti Ibu kira-kira mau mempelajari tentang apa-apa yang akan disampaikan ketika observasi di kelas nanti. Mengenai tentang apa seperti itu? Mengenai tentang Rasul Ulul Azmi, keteladanan nabi-nabi Rasul Ulul Azmi. Oh itu ya Bu ya. Oh ya oke. Berarti keteladanan Nabi Nuh begitu ya. Nabi Nuh nanti akan disampaikan di kelas 5 begitu Bu ya. Oke. Ketika kita mau mulai pembelajaran juga pasti kita ada memiliki tujuan begitu Bu ya. Tujuan pembelajaran kita apa supaya anak-anak juga tahu dan apa tujuan itu kita bisa mencapainya seperti itu. Nah, kalau di dalam RPP Ibu yang sudah Ibu berikan ini atau sudah siapkan ini nanti mengenai keteladanan Nabi Nuh, kira-kira ada berapa tujuan yang akan disampaikan ketika pembelajaran nanti? Ada 4 tujuan. Pertama, siswa dapat mengetahui kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. 2, siswa dapat berpikir kritis untuk menemukan perilaku yang pernah dilakukan yang mencerminkan keteladanan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. 3, siswa dapat mengetahui perilaku yang harus diteladani dengan benar. 4, siswa dapat menyusun rencana aksi perbuatan sebagai implementasi dari keteladanan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Oke. Ya berarti ada 4 ya tadi ya Bu ya. Iya, Tujuan pembelajarannya itu yang ingin Ibu capai ketika pembelajaran nanti Bu ya. Oke. Berarti nanti mengenai pembelajaran tentang bagaimana kita mengambil teladan dari Nabi Nuh seperti itu ya Bu ya. Kalau tidak salah tadi saya menangkap dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada observasi di kelas nanti. Baik Ibu, kalau itu adalah tujuannya, nanti bagaimana caranya Ibu menyampaikannya nanti kepada anak-anak di kelas dan anak-anak pun bisa mengerti, memahami sehingga tujuan itu bisa tercapai seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu mungkin untuk tujuan pembelajarannya. Sekarang karena kita sudah ada tujuan pembelajaran, berarti ada beberapa hal juga yang ingin kita capai, terutama bagaimana kita mengembangkannya kan nanti, mengembangkan tujuan tersebut menjadi suatu area pengembangan. Artinya itu pun yang akan kita capai nanti ketika Ibu di kelas begitu ya. Tapi kalau selama ini bagaimana Ibu ketika Ibu menyampaikan di kelas itu apa kan kadang bisa kita lupa ya, kayak kemarin kalau saya bisa lupa tujuan pembelajaran itu bisa kita sampaikan, tapi kalau Ibu juga lebih banyaknya lupa cara menyampaikan tujuan pembelajaran atau bagaimana gitu. Apakah sering ketika masuk dalam pembelajaran itu tujuan pembelajarannya disampaikan dulu, atau kadang kalau saya biasanya bisa lupa jadi harus di tengah-tengah lagi saya sampaikan. Kalau Ibu juga sama ya seperti itu. Iya, tetapi tujuan kita tahu begitu ya intisarinya. Baik, sekarang ini ada area pengembangan. Kalau kita melihat di area pengembangan ini ada memang beberapa hal yang kita lihat nanti bagaimana kita mengembangkannya dalam ranah spiritual itu artinya bagaimana dalam hal keimanannya seperti itu ya Bu ya. Nanti ada ranah sosial juga, artinya interaksi di dalam proses belajar mengajar tersebut, bagaimana anak-anak mereka dalam bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Ada ranah kognitif juga, bagaimana juga nanti anak-anak bisa mengidentifikasikan begitu materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah psikomotoriknya. Ini artinya bagaimana anak-anak itu nanti atau murid nanti bisa menuliskan kembali, mendeskripsikan mungkin pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan tentang keteladanan Nabi Nuh ini nanti.
Iya. Kalau sampai di situ misalkan ibu ada lah nggak biasanya ada menimbulkan kesulitan begitu bu, kita ketika ibu ingin mengembangkan area pengembangan ini, apakah ibu ada biasanya menemukan kesulitan atau bagaimana? Atau mulus saja seperti itu, lancar saja begitu? Biasanya itu belajarnya biasanya. Kadang-kadang mulus, kadang-kadang ada sedikit kesulitan. Mungkin anak-anak kurang memahami itu tugasnya gitu, mengerjakannya. Salah satu kendalanya di sini Iya, ya bu jadi ya. sekali lagi kita beri arahan. Seperti itu ya bu ya caranya. Tapi anak-anak setelah diberikan arahan itu bagaimana mereka? Mereka ngerti dan bisa mengerjakannya dengan baik. Artinya di dalam pembelajaran nanti mungkin hari apa nanti ya bu ya, hari besok pagi ya saja, besok pagi ya. Iya. Besok pagi kita akan apa? Baik, kalau untuk ranah pengembangannya menurut ibu gimana untuk spiritualnya? Spiritualnya. Iya. Itu area pengembangan untuk spiritual tuh meyakini bahwa semua orang mampu menjadi teladan yang baik dengan kemampuan yang Allah berikan. Iya, berarti di situ Ya, semua orang bisa begitu ya bu ya. Tapi memang harus dituntun atau bagaimana caranya bu, harus dibiasakan, ya. Dibiasakan. Dibiasakan, dituntun dan dibiasakan. Kalau perlu tuh dipaksa dulu, Dipaksa. biar jadi terbiasa. biasa jadi Ya. biasa. Oke, bagus sekali. Nah untuk ranah untuk ranah pengembangan ini mengenai sosialnya bagaimana? Ya, kalau untuk sosialnya, area pengembangan itu dapat menunjukkan sikap kerjasama dan berpikir secara kritis. Anak ini ya dituntut juga itu ya ibu ya. Ya, berpikir kritis. Biasanya ada contoh nggak bu? Biasanya mereka menunjukkan bagaimana kreativitas mereka, bagaimana mereka bekerja sama. Biasanya ketika bekerja sama ini apa saja yang mereka lakukan seperti itu? Mereka saling menukar pikiran, ya, saling berbicara, musyawarah, gitu. Sama-sama mengerjakannya. Ya bu ya. Berarti ketika mereka melakukan itu nanti muncul tidak bu pemikiran-pemikiran kritis mereka itu biasanya? Iya, muncul. Mungkin karena dengan membaca lalu muncul. Iya, iya. Sekali itu ya. Baik, untuk ranah kognitifnya bagaimana ini? Untuk area pengembangannya? Untuk kognitif, area pengembangan itu menganalisis kembali makna keteladanan melalui tes tertulis atau lisan. Nanti artinya mereka diberikan tes tertulis Iya, atau seperti tanya jawab. Iya. seperti itu dengan anak-anak ya. Iya. Biasanya Juga bisa diberi tulisan. Itu lisan tanya jawab ya. Tertulis soal. soal ya. Biasanya mereka kerjakan atau bagaimana itu? Bisa dikerjakan di kelas, bisa juga PR. Sebagai PR ya. Iya. Tapi ketika mereka sudah melakukan itu hasilnya bagaimana? Hasilnya baik. Ya. Kayaknya mereka mengerti aja sudah tujuan pembelajarannya itu, terus pemaparannya mereka mengerti. Baik sekali ya Bu ya. Kalau seperti itu kita akan melangkah lagi ke area pengembangan yang ranahnya psikomotorik. Iya. Bagaimana Ibu melihat hal tersebut? Untuk psikomotorik itu area pengembangannya menyajikan kembali makna keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dalam bentuk keterampilan menggunakan teknikal kinerja. Bekerja mereka ya. Iya. Jadi ada melakukan sesuatu. Iya. Ya, biasanya dengan cara bagaimana? Bisa dengan berkelompok. Tapi masuk diferensiasi ya Bu ya, kalau Iya. sudah berkelompok ini. Iya. Kalau mengelompokkannya itu bagaimana caranya Ibu? Apakah dikumpulkan orang-orang yang sudah dipetakan dulu begitu? Iya, dipetakan dulu, Bu. Sudah dipetakan dulu. Ada yang mahir, cukup mahir, dan sangat mahir. Iya. Tapi nanti akhirnya apa yang mereka buat kinerjanya itu apakah sesuai dengan ranah-ranah yang pemetaan yang sudah dibuat tersebut? Iya, Bu. Hasilnya. Sesuai, iya. Itu berarti ya Iya. beberapa area pengembangan yang ingin dicapai. Semoga itu tercapai nanti ketika Ibu melakukan observasi di kelasnya besok pagi. Ya,
Ibu, kita akan masuk lagi bagaimana strateginya. Nah, ini memang masuk seperti yang memang sudah tadi ada sedikit disampaikan oleh Ibu. Bagaimana itu sudah masuk strategi, ada pengelompokan, saya dekatkan. Tapi kita akan masuk dalam strategi penerapannya seperti ini ya. Kalau kemarin kan kita pernah berbincang-bincang mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, kita bagaimana itu berdiferensiasi. Kalau diferensiasi itu kan biasanya ada 3 ya. Itu pasti biasanya kita tekankan dan kita lakukan biasanya. Cuman kita tidak tahu kalau itu masuk diferensiasi apa. Kalau Ibu kira-kira tahu nggak diferensiasi itu apa-apa saja pembelajaran diferensiasi? Itu pengelompokan tadi. Mengelompokkan Ya, tadi. sesuai kebutuhan. Oke. Berarti kalau diferensiasi itu ada 3 diferensiasi konten. Konten itu artinya apa yang Ibu buat, apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin melalui secara lisan atau dengan gambar-gambar atau menampilkan video itu konten. Iya, pernah Ibu melakukan seperti itu? Dengan gambar-gambar seperti itu, gambar apa saja, dukung begitu ya. Oke. Nanti juga ada diferensiasi proses. Ya, bagaimana bagaimana guru bisa membimbing murid-muridnya dalam rangka proses pembelajaran tersebut. Ada 6 proses. Dan diferensiasi itu yang terakhir itu ada diferensiasi produk ya. Produk itu hasil yang mereka lakukan, kinerja mereka tadi itu. Nah, misalkan mereka membuat apa, itu nanti akan ditampilkan bahwa itu merupakan termasuk diferensiasi produk. Oke, kalau menurut Ibu strateginya penerapannya ada apa saja ini? Termasuk dalam strategi apa seperti itu? Pembelajaran apa? Kalau ranah diferensiasinya, strategi penerapannya melaksanakan observasi di dalam kelas saat pembelajaran. Murid mengumpulkan informasi mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Murid membuat keterampilannya masing-masing dalam kelompok. Ranah KSI. Ya, kalau KSE-nya ya udah tahu ya Bu ya, karena kita memang bincang-bincang kemarin ya, KSE itu kompetensi sosial emosionalnya ya Bu ya. Itu apa yang termasuk di situ Bu, cara strategi penerapannya? Salam dan doa, menyanyikan lagu nasional serta pembiasaan membaca atau menulis atau mendengarkan atau berbicara, literasi. Murid dapat bekerja sama dalam kelompok. Ya, itu yang termasuk di dalam ranah KSE-nya Ibu ya, kompetensi sosial emosionalnya. Strateginya itu nanti yang akan Ibu lakukan ya, ketika di dalam kelas nanti Ibu ya. Oke, semoga itu bisa tercapai Ibu. Dan yang terakhir itu mungkin kita kaitkan dengan budaya positifnya Bu ya. Nah, kira-kira budaya positifnya nanti di mana yang Ibu taruh? Budaya apa yang ingin Ibu sampaikan di sana nanti, atau nanti akan terlihat sikap apa seperti itu? Seperti terbiasa mengucapkan salam dan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Salah satunya Bu ya, budaya positif yang memang itu sering dilakukan atau bagaimana Bu? Sering. Sering dilakukan Bu ya. Doa, salam, mengucapkan salam dan salam-salaman. Salam-salaman dengan teman-temannya seperti itu. Teman Maupun guru. Berarti salah satu ranah budaya positifnya. Oke Ibu, baik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dalam pra-observasi ini sudah ada tujuannya, ada 4 tujuan tadi ya Bu ya. Ada ranah pengembangannya juga, ada 4 juga, spiritual, sosial, kognitif dan psikomotorik. Semoga ini nanti bisa dicapai. Pertama kita memang anak-anak ya Bu ya, yang juga ada yang menyampaikan juga strategi yang akan dipersiapkan nanti apa-apa saja. Sudah siap ya Bu untuk besok kita, besok pagi kita observasi. Amin. Baik. Ya. Ya nanti memang ketika dalam observasi nanti ada memang waktunya nanti yang akan kita durasikan. Ya. Semoga saja dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di pra-observasi ini bisa kita laksanakan, Ibu laksanakan besok.
lagi di pembelajaran di kelas 5-nya besok. Mungkin anak-anak bisa dipersiapkan begitu terlebih dahulu nantinya. Saya yakin saja ibu bisa begitu ya, karena kita ini biasanya kadang ada yang terlewati biasanya kita kan dengan RPP yang sudah kita lakukan biasanya kita bisa ada yang terlewati saking mungkin anak-anak yang semangat gurunya pun seperti itu, jadi kadang kita, tetapi satu hal tujuannya itu yang harus kita capai seperti itu. Baik, sampai di situ mungkin ada yang belum ibu pahami seperti itu dalam pra-observasi atau yang ingin ditanyakan untuk kita besok observasi di kelas, bagaimana Ibu Jubai? Saya tidak ada. Berarti lanjut kita besok pagi ya, sudah siap ya Mas. Ya, saya yakin dan percaya observasi besok boleh berjalan dengan lancar, anak-anak pun bisa didukung untuk proses pembelajaran mereka. Satu hal, memang kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kadang bukan kita yang ceramah seperti itu. Karena itu yang sekarang diinginkan sesuai dengan filosofi dihajar. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi pendidik sepanjang hayat begitu, bisa memberikan yang terbaik ya buat baik Ibu. Terima kasih, semoga sehat selalu, diberkati Tuhan dan tetap sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar agama? Siap. Buka halaman 59. Pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa itu Rasul? Siapa yang tahu? Ya, Artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. iya. Rasul adalah utusan dari Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Nabi. Tujuan dari pembelajaran ini ya, siswa dapat mengetahui kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Jadi ini kisah tentang Nabi dan Rasul yang ulul azmi, Rasul ulul azmi. Nah, jadi siswa dapat mengetahui kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini termasuk Rasul ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam. 2. Siswa dapat berpikir kritis untuk menemukan perilaku yang pernah dilakukan yang mencerminkan keteladanan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. 3. Siswa dapat mengetahui perilaku yang harus diteladani dengan benar. 4. Siswa dapat menyusun rencana aksi perbuatan sebagai implementasi dari keteladanan terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Sudah tahu berapa orang Nabi Rasul ulul azmi? Kita sebutkan siapa saja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Nuh? Ya, apa kita? Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka beriman kepada Nabi Nuh dan mau ikut ke kapal Nabi Nuh dan tidak ikut banjir, selamat dari banjir besar. Ia juga merupakan tokoh utama pada kisah banjir besar yang ditemukan dalam Al-Quran, Alkitab
yang utama. Teladan apa yang terdapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh, yaitu bersabar dan pantang menyerah dalam berdakwah. Dalam perjalanan dakwah yang beliau lakukan merupakan awal dari keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah sebenarnya sebagai nabi dan rasul ketika ia berusia 420 tahun. Presentasi nomor 1 tadi yang ayat 1 tulis apa tadi? Nama-nama Rasul Azmi ya. Jadi menceritakan kisah Nabi Rasul, kisah Nabi Nuh tadi, ya salah satu aja, kisah Nabi Nuh aja. Nabi Nuh ya, kisah Nabi Muhammad kan. Pokoknya yang diantara 5 Rasul Azmi, yang mana yang mau diceritakan nanti di depan. Atau mau semua nabi bisa, tapi sedikit-sedikit aja. Nabi Nuh ini kisahnya. Bisa, semuanya bisa. Nabi Ibrahim misalnya kan sebelum waktu dibakar. Nabi Nuh tadi yang kisah kapal tenggelam. Kelompok 2 menulis nama-nama Nabi Ulul Azmi, Rasul Azmi. Ya. Jadi menceritakan Nabi Azmi. Kelompoknya berapa tadi ya? 3 ya. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 3 itu ngapain tadi? Menulis. Menuliskan nama-nama Nabi 25 Nabi dan Rasul. Itu saja nama-nama Nabi. Apa nih, saling berhadapan gitu gambarnya. Masing-masing berhadapan-hadapan. Siapa yang nulisnya? Itu presentasikan Nabi siapa? Salah satu Rasul Azmi. Sudah? Tes nama Rasul Azmi. Berapa orang Rasul Azminya? Terus kalian menceritakan kisah singkatnya ya, yang 5 tadi ya. Bisa kan? Tolong simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacungkan seruan Nabi Nuh alaihissalam dengan kebutuhan dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kanan.
bertanya. Umur berapa Nabi Nuh? Apa tanya mau bertanya? Nah, silakan belajar. Siapa? Yang mau bertanya silakan. Kau jangan bertanya ya. Ya, kita ya. Ya, siapa nanya Pak? Masa? Ayo dari kelompok lain pasti. Siapa mau bertanya? Paham semua kasih. Ada yang bertanya. Ya. Sebagai utusan Ada yang mau bertanya nggak? Temannya yang dari kelompok lain. Berapa umur Nabi Nuh saat ia menjadi rasul? Coba diulang Bang. Jadi terus soalnya lagi. Berapa umur Nabi Nuh saat ia menjadi rasul? Ya. Ayo silakan dijawab kelompoknya. Berapa sih? Berapa? 950 tahun katanya gini. Bina diangkat kok tadi. Mau tidak jelas ya? Terima kasih teman-teman. Silakan kembali ke kelompok. Yes, kelompok dua. Kelompok dua. Apa jadi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipertanyakan, Mau bertanya kelompok lain? Siapa mau bertanya? Sudah jelas semua kan? Sudah. Ya, silakan untuk kelompok dua kembali ke tempat. Sudah pulang. Kelompok berikutnya. kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 Rasulullah yang kami ketahui dan sebagian yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan sebagai utusan Allah SWT, mereka diberi julukan sebagai Rasul Ulul Azmi sebagai berikut. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu. Demikian, apakah ada yang ditanya? Ya, kelompok lain yang bertanya? Jelas semua kan? Sudah jelas semua? Jelas. Silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempat. Baca doa bersama. Bismillah. Iya, karena
dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang Ibu Jubai, selamat siang Ibu Eva. Senang sekali siang hari ini kita bisa ketemu lagi nih, terutama sama Ibu Eva ya, lama juga sudah ada ketemu. Terima kasih kehadiran dari Ibu Jubai sebagai teman rekan sejawat saya, karena kebetulan pada hari ini kami akan mengadakan yaitu pendampingan individu yang kelima ya Bunda ya, individu yang kelima di pendidikan guru penggerak kami. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Ibu Jubai, saya minta tolong kemarin dalam tugas saya ini, yaitu membuat percakapan pasca observasi mengenai supervisi akademik, mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Kemarin sudah kita lakukan yaitu pra-observasi dan juga observasi. Nah, dan kebetulan hari ini sesuai dengan jadwal PI kita didampingi oleh Ibu Eva. Nanti Ibu Eva mungkin hanya monitor saja apa yang kita ini, karena percakapan ini sesuai mungkin dengan nanti kita usahakan seperti coaching ya Pak, coaching begitu, ada alurnya seperti itu, alur Tirta ya. Baik, kita mungkin mulai saja Bu Jubai ya. Santai saja mungkin Bu Jubai. Santai saja. Yang pasti saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Jubai. Karena rekan-rekan yang lain itu sibuk sekali, jadi puji syukur ini Ibu juga yang berkenan ini membantu saya. Baik, ini kita kemarin kan sudah mengadakan pra-observasi Bu ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran observasinya, ada hal-hal yang sudah kita bicarakan, yang kita harus persiapkan seperti itu. Dan luar biasa juga sih Bu Jubai kemarin waktu pasca, bahkan juga observasinya ketika beliau juga mengajar juga kemarin sudah terlihat seperti itu. Mungkin nanti ada sesuatu yang harus kita kembangkan kembali kita bersama-sama, karena potensinya itu ada, saya lihat di dalam Ibu Jubai seperti ini dalam pembelajarannya. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam beberapa tahap pertanyaan untuk pasca observasi ya Bu Jubai ya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, yaitu observasi kemarin di tanggal berapa ya kita kemarin ya, tanggal 5 ya kalau tidak salah. Lama sudah itu sebenarnya Bunda ya, sudah lama. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Nah, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, yaitu dalam pembelajaran supervisi akademik kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Apa yang sudah Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan waktu pembelajaran kemarin itu di kelas 5 itu menguasai kelas itu, terus menanyakan kabar anak. Perasaannya bagaimana itu? Apakah ya perasaannya saat itu yang Ibu Jubai rasakan seperti itu? Itu bisa menjalin interaksi di antara murid-murid dengan gurunya. Jadi ada perasaan senang atau bagaimana seperti itu? Iya, sangat senang. Sangat senang sekali ya Ibu ya. Oke. Artinya ketika Ibu melakukan pembelajaran kemarin ada interaksi tadi ya dengan anak-anak, saya lihat terutama kalau anak-anak kelas 5 ini kadang seperti anak kelas 2 juga, mereka ini bisa mau main-main juga kadang. Tapi karena saya ada di belakang, jadi sepertinya mereka agak canggung seperti itu, jadi harus tegang seperti itu. Jadi Ibu Jubainya bingung juga sendiri begitu. Padahal enggak seperti itu sebenarnya. Baik, jadi perasaannya saya senang sekali Bunda. Oke. Artinya dari awal pasca sudah awal pra sudah mempersiapkan semuanya ya Bu Ibu ya, sehingga berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, nah dari pembelajaran kemarin
yang sudah ibu lakukan juga, itu kan ada begitu pasti potensi yang ibu miliki seperti itu ya di dalam diri ibu. Nah, menurut ibu di situ potensi-potensi apa yang sudah ibu bisa kembangkan pada saat pembelajaran kemarin itu? Ya, yang perlu ditingkatkan lagi seperti ya. Mungkin itu harus memberikan media, alat bantu atau alat peraganya mungkin ya. Itu yang harus saya tingkatkan mungkin. Kenapa jadi arahnya ke alat peraga jadi seperti itu tuh? Biar anak-anak itu lebih menarik belajarnya. Lebih menarik. Iya, lebih menarik. Kemarin pakai alat peraga nggak? Saya lihat kemarin itu. Belum kayak. Belum pakai buku ya, pakai gambar aja saya lihat. Iya. Salah itu ya. Ya kasih tugas-tugas gitu aja, belum pakai alat peraganya, media belum. Berarti selain alat peraga itu yang perlu ditingkatkan adalah hal lain nggak Bu? Yang ingin ditingkatkan? Oh, Ya, untuk mungkin cara belajar yang mereka inginkan. Oke, yang berpihak pada murid ya. Iya, sesuai kebutuhan murid. Sesuai Iya, dengan kebutuhan. minatnya. Iya, memang kebiasaannya kita bagaimana menyaring minat anak-anak itu yang pertama, sehingga mereka dari awal pelajaran itu memang supaya mereka tidak jenuh ya. Iya. Bagaimana kita membuat mereka Berminat, menarik ya. dengan Menarik. pelajaran tersebut. Iya. Seperti itu ya. Berarti tadi dengan meningkatkan pembuatan media ya Bu ya, alat peraga, peraga, minat mereka sehingga menumbuhkan seperti semangat mereka atau bagaimana seperti Ibu ya. Iya. Oke, untuk yang hal yang lain bisa ada mungkin yang lain yang bisa ditingkatkan lagi menurut Ibu atau hanya itu saja? Mungkin lebih memberi mereka lebih aktif mungkin. Aktif Iya, ya. aktif. Seperti memberikan tugas bisa individual ataupun kelompok-kelompok biar mereka lebih berpikir aktif. Berpikir aktif. Iya. Biar lebih aktif lagi. Iya, seperti segala tanya jawab, Tanya jawab. seperti itu. Iya. Karena sering saya lihat kalau anak-anak ini disuruh bertanya diam, ngerti Iya. apa enggak tahu. Itu ya. Ya mungkin itu ya Bu ya. Iya. Itu yang perlu ditingkatkan medianya ya Bu ya, seperti yang Bu katakan tadi. Baik, untuk yang selanjutnya kita di dalam belajar ini kan biasanya kita memang menggunakan seperti ada strategi-strateginya ya. Nah, strategi-strateginya, langkah-langkahnya supaya pembelajaran itu satu, anak-anak itu senang begitu itu. Mereka berminat begitu dengan pelajaran tersebut. Nah, kalau menurut Ibu, ya strategi yang sudah Ibu laksanakan, yang Ibu lakukan ketika pembelajaran kemarin, contohnya seperti apa itu kemarin yang sudah Ibu buat strategi, langkah-langkahnya? Iya, yang pertama kan pasti seperti yang ada di RPP itu kan, yang ada ya. Ucap salam mungkin kan. Terus menanyakan kehadiran murid. Iya. Lalu selain yang itu lagi bagaimana? Mungkin ada yang lain, strategi yang lain? Strateginya mungkin cara belajarnya berkelompok-kelompok. Oh, berarti dipilah-pilah seperti itu ya, dipilah, iya. sesuai dengan jenjangnya. Artinya pemetaan ya, kalau tidak salah. Pemetaan ya belum ya. Pemetaan ya. Kalau istilahnya kami itu pemetaan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Iya. Oke. Baik. Nah, di dalam langkah-langkah yang kemarin itu kan saya lihat Ibu menggunakan RPP. Iya. Nah, dari RPP itu kemarin itu kan apakah ada langkah-langkah yang terlampaui atau lupa dikerjakan seperti itu? Kayaknya ada sih Bu. Iya. Iya. Sepertinya absen murid. Itu sudah saya bawa absennya tapi karena ngobrol-ngobrol sama anak-anak lupa. Akhirnya lupa. Berarti mungkin ada semangatnya walaupun itu jadi lupa seperti itu. Hal yang memang saya lihat kemarin memang langsung ke materi ya. Berarti antusias sekali ini. Jadi saya sampai lupa mengabsen seperti itu. Tapi anak-anak semuanya hadir kemarin Ibu ya. Hadir. Hadir. Oke. Baik. Mungkin ada hal lain yang belum pada saat itu yang terlewati juga selain absen sesuai dengan RPP kemarin. Mungkin menyanyikan lagu Bangsaan ya. itu lupa ya benar. Jadi langsung masuk ke materi ya. Iya, saking semangatnya sudah anak-anaknya. Iya.
Baik. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, melalui strategi-strateginya, mungkin ada langkah-langkah yang terlewati. Nah, untuk kedepannya ini langkah-langkah yang bagaimana yang akan Ibu laksanakan kembali? Karena ketika tadi kan saya mendengar di RPP mungkin ada yang sudah terlewati begitu, jadi langsung kepada materi. Jadi langkahnya ke depan menurut Ibu apa saja yang bisa Ibu untuk tindak lanjutnya ke depan? Tindak lanjut ke Iya. depannya mungkin harus lebih kreatif lagi. Kreatif. Iya, Kreatif dalam arti yang bagaimana itu? Kreatif. Iya. Supaya murid itu lebih menarik perhatian mereka untuk berminat belajar. Oke, contohnya seperti membuat apa tadi? Alpraga Alpraga. atau media. Ya, itu tindak lanjut ke depannya ya Bu Iya, ya. menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bagi Menyenangkan. murid. Memang murid ini mereka nggak terlalu suka yang kalau kita sekarang itu kan, kalau kita zaman dulu itu kita mendengarkan guru. Iya. Ya, fokusnya ke guru, mau Iya. guru ngomong gimana ceramah kita dengar. Iya. Tapi sekarang itu kan beda ya. Beda. Kalau kita seperti itu biasanya murid-murid nggak akan Iya. nggak mau tahu Iya. apa yang kita sampaikan pun mereka mungkin lewat-lewat saja. Iya. Tapi setelah saya juga mempelajari biasanya dengan apa yang kita buat seperti media-media yang bisa menarik perhatian mereka, walaupun tidak dalam bentuk media itu kan Iya. dalam bentuk yang seperti Tugas. kita membuat ini Iya. atau apa, tapi bisa dalam bentuk lain, Bentuk membuat lain. seperti Biar games, lebih aktif. iya, Hmm. apa membuat semacam pembelajaran di luar ruangan, Iya. ya, membuat mereka tidak jenuh ya, pasti seperti itu. Iya. Baik, Praktek, ya. ya praktek ya Bu ya. Praktek, iya. Kalau kita agama ini banyak juga prakteknya Praktek. biasanya, ya seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, tindak lanjutnya ke depan. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu tindak lanjuti untuk kedepannya supaya pembelajaran itu lebih benar-benar berpihak begitu pada murid, dan murid-murid ini memang benar-benar antusias begitu untuk bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan tersebut. Mungkin Dengan ada cara lagi. kita memberikan tugas, mungkin langsung tugasnya itu dikerjakan dan langsung Dimulai. disampaikan ya, Oh, disampaikan. disampaikan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Bu. Biasanya kalau seperti itu, kalau diberikan tugas pada saat itu dinilai saat itu juga tidak Bu? Dinilai saat itu juga. Berarti ada nanti kalau ada yang nilai tinggi bagaimana itu biasanya diberikan apa itu? Ya tentu saja mungkin sebuah pujian. Pujian. Ya, penghargaan. Baik, nah untuk rencana pengembangan diri nih Bu. Nah, di sini yang pertama tadi kan Ibu katanya memberikan motivasi ya, motivasi semangat belajar buat anak-anak. Saya lihat kemarin itu waktu di pembelajarannya memberikan mereka motivasi dari awal pembelajaran saya lihat. Cuman ya kadang anak-anak ini responnya ya seperti itu. Nah, maunya apa kadang main dulu dengan temannya saya lihat ya. Tapi ya memang tidak jauh beda dengan murid-murid yang lain juga. Itulah anak-anak mereka nggak mau cuma duduk begini. Sekarang kalau dulu kita kan harus lipat seperti ini dengarkan guru. Anak-anak ini bebas saja mau duduk mau gimana. Jadi kalau tertekan begitu mereka sepertinya pembelajaran mereka kurang ingin mengikuti pembelajaran tersebut. Kalau mereka cuma duduk dengarkan gitu. Jadi maunya relax saja kemarin. Ya begitu juga biasanya saya juga mengajari anak-anak saja. Ya, artinya sini juga ada tujuan yang ingin dicapai ya Bu ya, dalam pengembangan diri ketika kita memberikan motivasi dan semangat kepada murid-murid kita. Nah, artinya yang sudah Ibu berikan kemarin yaitu memotivasi ketika di awal pembelajaran. Nah, baik. Nah, dari pengembangan diri untuk membuat memotivasi murid tersebut, ukuran keberhasilannya buat Ibu apa ya? Maksudnya supaya apa seperti itu? Supaya terlihat apa anak-anak ini sehingga mereka ini dapat bersemangat belajar seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya di mana Bu? Bisa melihatnya. Mereka itu bisa mempresentasikan
menceritakan kembali kepada teman-teman yang lain, berbagi. Oh, bisa berbagi seperti Iya. itu ya, membuat murid itu lebih antusias seperti itu Iya. ya, menarik perhatian murid apa yang Iya. kita sampaikan. Diceritakan kembali atau disampaikan kembali kepada teman-temannya, dia berbagi. Berbagi. Iya. Saya kemarin lihat itu cerita mengenai Nabi Nuh ya. Ya, Nabi Nabi Nuh ya Bu ya. Nabi, Iya. yang tambah yang disebut dengan Nabi Azmi. Oh iya, iya saya lihat itu kemarin. Itu materi yang saya lihat kemarin Bu Iya. ya. Baik. Yang kedua juga saya lihat kemarin ada aktivitas pengembangan juga, membentuk kelompok-kelompok ya. Kelompok. Berapa kelompok kemarin tidak salah? Tiga Tiga kelompok. Tiga kelompok ya. Iya. Berbeda-beda saya lihat. Beda-beda. Itu tugasnya berbeda-beda ya kemarin itu. Iya. Yang pertama itu Menceritakan salah satu kisah Nabi yang termasuk Ulul Azmi, terus nama-nama Nabi yang Ulul Azmi, terus satunya lagi menceritakan Nabi yang selain Nabi Nuh. selain Nabi Nuh ya. Iya. Berarti pengelompokannya seperti itu kemarin, dan tugas-tugas mereka itu ada yang saya lihat ada yang presentasi kemarin ya, Iya. ada yang menuliskan, Iya. ada yang apa lagi satu itu menyebut ya Bu ya, Iya. 25 ya, 25 nama Nabi ya, kalau Iya. tidak salah ya Bu ya, Iya. saya lihat kemarin. Baik, itu pengembangan dirinya saya lihat ya Bu ya. Ya artinya dari pengembangan itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai ya Bu ya. Artinya dari apa yang sudah Ibu berikan itu melalui pengelompokan mereka ini, berarti tujuannya Ibu mengumpulkan informasi mungkin Ibu ya. Iya. Informasi. Iya. Nah untuk pengembangan diri yang lainnya, saya lihat juga di dalam RPP itu kan ada, artinya dalam RPP yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu tampilkan itu maksudnya. Iya. Ada ibadah seperti itu ya, ibadah singkat nggak yang awal yang kemarin itu tidak salah, atau langsung kepada masuk pembelajarannya kemarin. Oh, yang waktu observasi. Iya, iya. Udah di ibadah. Itu langsung ke materi. Langsung ke materi ya kemarin ya. Materi. Berarti artinya itu yang nanti akan Presentasikan. dikembangkan kembali ya Bu ya, Iya. salah satunya ya. Berarti melakukan kegiatan ibadah yang rutin lah. Artinya mungkin berdoa dulu seperti itu ya Bu ya. Iya. Itu mungkin yang ingin Ibu ya kemarin ya. Jadi Iya. kita langsung masuk langsung Lupa masuk berdoa ke jadinya. coba juara jadi langsung masuk Iya. ke ini ya. Tapi tidak apa-apa Ibu. Ya, itu mungkin nanti yang akan dikembangkan Iya. oleh Ibu selanjutnya supaya pembelajaran itu lebih efektif lagi sesuai Iya. dengan RPP yang sudah Ibu buat seperti itu. Ya, baik. Satu lagi juga ada saya lihat juga pengembangan diri mengenai apa tadi Ibu katakan yang belum mengenai media, media pembelajarannya. Ya, itu bagaimana nanti untuk pengembangannya? Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya. Itu seperti alat-alat peraga ataupun praktek. Nah, itu nanti misalkan itu dibuat Ibu sendiri atau bersama anak atau memang itu dilimpahkan untuk anak-anak nanti itu untuk media pembelajarannya, supaya yang berkembang itu kan bukan cuma gurunya, mungkin Iya. juga anak-anaknya Iya. seperti itu. Anak-anaknya langsung mempraktekkan pembelajaran itu, Bu. Langsung dipraktekkan apa yang kita sampaikan, mereka langsung mengerjakan. Oh mereka, mempraktekkan. nah, berarti tugaskan kepada mereka, jadi Iya. Ibu yang mengarahkan Iya. seperti itu ya. Iya. Oke. Baik. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi dalam pasca observasi ini, ada memang banyak hal yang sudah Ibu sampaikan, ada yang memang harus ditingkatkan, ada yang juga dikembangkan kembali. Memang kita sama-sama belajar ya Bu ya. Semoga apa yang sudah kita bisa lalui dari kemarin observasi sampai saat ini itu bisa menjadi apa ya namanya buat terutama buat saya dan juga Ibu ya. Kalau Ibu Epa sudah tahu Kita masih terus mencari menggali. iya sudah seniornya, jadi Iya. ada memang begitulah caranya kita tuh bagaimana Iya. melakukan pembelajaran seperti itu, karena sekarang itu pembelajaran bukan hanya
apa KTSP, K13, belum ada sebutan yang disampaikan oleh Ibu tadi berdiferensiasi. Ada sulitnya bukan? Tapi Ibu sudah paham dia berdiferensiasi. Saya ada sedikit saya sampaikan karena saya senang sama Ibu Juba begini Bunda, karena Ibu Juba pengen nanya diferensiasi itu bagaimana, KSE itu gimana gitu. Nah, jadi ada apa keingintahuan gitu dari rekan-rekan yang lain. Rekan yang lain sih ada mungkin, tapi karena kesibukan mereka juga. Tapi saya mencoba menyampaikan itu ya sedikit demi sedikit. Saya lihat dari RPP-nya saya sudah ada sedikit diferensiasinya di situ. Walaupun tadi tidak terlalu banyak yang dijelaskan ya, karena diferensiasi itu ada 3 seperti itu. 3 ya Bunda ya. Diferensiasi konten itu artinya ini apa yang misalkan kalau kita belajar itu memberikan pelajaran, ini gambar-gambar seperti itu, kita menggunakan gambar-gambar, layar-layar apa, itu konten namanya. Visual. Iya. Bisa juga yang visual juga bisa, Asian juga ya. Iya. Dengan praktik langsung ya. Iya, dengan praktek langsung kerja juga bisa. kinestetik jadi. Nah, Puzzle gitu kan. iya seperti itu. Itu termasuk dalam diferensiasi. Diferensiasi prosesnya juga ya ketika Ibu melakukan pembelajaran itu dengan apa yang sudah Ibu sampaikan itu dengan cara yang strategi ya Bunda ya, strategi-strateginya. Terus juga diferensiasi produk itu yaitu media-media yang kita buat itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Ibu juga saya lihat sudah saya lihat seperti itu sudah. Cuman ya itu Ibu juga biasa saya bingung kalau menghadapi anak-anak ini bagaimana. Kadang apalagi anak kelas 2 ya. Anak kelas 2 itu balik jungkir saya lihat itu. Kalau sudah menguasai kelas mungkin agak sulit karena anak-anak kelas 2, kelas 1 itu seperti itu saya lihat. Tapi ya karena mungkin katanya berpihak pada murid jadi mau jungkir balik muridnya enggak apa-apa. Tapi tetap mereka mengikuti begitu apa yang disampaikan oleh gurunya. Saya sering melihat saya jalan seperti itu. Tetap memang kalau secara anu memang kita enggak wah ini nggak bisa menguasain kelas, nggak nyuruh anaknya duduk, yang mesti bisa terus ke anak-anak nih. Nggak bisa dia kan makhluk hidup, mau bergerak udah capek terus. Iya. Kalau dia disuruh ayo duduk gitu, jadi ngerasa nanti gimana? Dia nggak fokus lagi dengan pembelajaran tersebut. Kalau saya lihat seperti itu. Kalau masih kelas 3 ke atas masih bisa kita arahkan. Kelas 1, kelas 2 ini ya kayak kemarin itu saya lihat memang ada yang balik jungkir, ada tapi main dia kalau sudah selesai itu tugas dia main-main. Jadi saya lihat Ujubai nanti fokus ke yang lainnya saya lihat. Tapi luar biasa juga sih. Saya juga banyak belajar juga Bunda dari guru-guru yang lainnya juga. Apa yang bisa saya ambil ya saya ambil itu yang ya baik. Terima kasih Bu Ibu Jubai sudah meluangkan banyak sekali waktunya dari dari observasi sampai saat ini. Semoga ini semuanya bermanfaat nantinya dan Ibu juga bisa seperti Ibu PP ya. Kita mau jadi CGP, kami masih CGP ini masih belum selesai, makanya banyak perlu belajar ini dari senior kita. Artinya satu aja, mungkin apa yang kita capai bukan ingin menjadi guru penggerak yang bagaimana, tapi bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Itu mungkin salah satunya supaya anak-anak itu lebih antusias kita menjadi guru idola dari zaman begitu, maunya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Jubai. Mungkin itu Bunda yang sudah kami ingin sampaikan. Ini juga kami juga mohon masukannya. Saya juga sebagai coach mungkin saat ini mungkin ada banyak kekurangannya, banyak yang lupa juga. Ya, kalau Ibu Jubai kan namanya coach Ibu Jubai. Ya, jadi saya yang sebagai supervisornya yang menanyakan dan Ibu Jubai itu namanya coaching. Kalau dalam istilah coaching, ya coaching. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan Bunda. Oke, nanti mungkin saya refleksinya dengan Bu Fitri aja. Nah, saya terima kasih banyak dengan Bu Jubai juga. Ya, artinya kita selalu berproses ya, tidak ada yang sebenarnya kalau dikatakan karena lebih dulu aja mengenal. Ada untuk katakan senior kami kita masih terus berproses seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Jubai. Nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa ditularkan ke kelas-kelas yang lain, guru-guru yang lain juga. Terima kasih Bu Jubai ya. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Jubai. Sambil nunggu ada di atas.